Nggak banyak juga sebenarnya alternatifnya gitu ya. Namanya. Kita coba misalnya dari tokoh-tokoh partai ya, pimpinan partai semua ini. Mulai dari yang ketua umum ataupun juga patron ya. Dari 12 nama tetap misalnya kayak Pak Prabowo itu sebenarnya yang paling tinggi, gitu kan kalau dari partai. Kemudian ada Wiranto gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dari pimpinan daerah, kembali lagi nama misalnya Tri Risma hari ini masuk, Basuki Cahayapurnama masuk gitu kan. Kemudian nama seperti Syahrul itu juga masuk gitu kan. Kalau misalnya dari nama yang umum ya, misalnya nama umum top of mind itu ya namanya kemudian mengerucut pada satu nama saya kira hampir sama dengan beberapa lembaga yang lain yaitu Yusuf Kala. Jadi kita tanyakan top of mind misalnya siapa cawapres ideal, siapa cawapres idaman, Yusuf Kala yang paling tinggi. Ya, yang kedua di bursa cawapres. Iya, saya tapi melihatnya agak berbeda begini. Betul bahwa Pak Yusuf Kala ini mendapatkan angka tertinggi hampir di setiap simulasi. Kecuali dengan Pak Wiranto seingat saya, karena Pak Wiranto sudah jelas ya. Tapi kalau kita lihat di situ memang ada keunggulan dimiliki Pak Yusuf Kala. Menurut saya agak sedikit bias popularitas. Pertama itu, popularitasnya sudah berada pada level capres, bukan sekedar cawapres. Kedua, dia sudah memiliki image bukan menjadi cawapres semata, tapi dia adalah wapres. Yang menarik adalah ketika kita uji lebih dalam, ketika simulasi katakanlah dilakukan entah Jokowi dengan siapapun cawapresnya, Prabowo dengan siapapun cawapresnya, yang menarik adalah untuk dua orang terkuat, Jokowi dan Prabowo, dengan siapapun dicawapreskan, termasuk yang tertinggi dengan Pak Yusuf Kala, insentif elektoralnya tidak bertambah. Tidak bertambah, malah kemudian menjadi faktor pengurang. Artinya misalnya ketika Jokowi dilawankan dengan Prabowo, dibandingkan dengan Jokowi disandingkan dengan pasangan A dan Prabowo dengan pasangan B, tetap lebih tinggi Jokowi secara pribadi. Begitu pula dengan Prabowo. Artinya apa? Pertarungan memang ada di level capres. Dan sudah seharusnya partai ketika berbicara mengenai simulasi cawapres tidak lagi berbicara mengenai sekedar how to win the campaign, tapi bagaimana how to govern. Itu saya pikir yang paling penting buat negara ini. Exactly, how to govern. Bagaimana kemudian menyelenggarakan sebuah pemerintahan yang baik demi kesejahteraan. Salah satu tantangan terbesar adalah di dunia penegakan hukum dan juga anti korupsi. Kita punya panelis yang akan memberikan tanggapan mereka. Apakah betul nama-nama yang tadi disebutkan oleh 4 lembaga survei ini mampu menjawab tantangan tersebut? Kami lanjutkan Forum Indonesia spesial usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, ada 2 panelis yang akan mengupas soal harapan masyarakat dalam penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi. Sudah ada Kang Asep Iriawan dan juga Mbak Lia Toriana, selamat malam. Silakan ditanggapi dulu, bagaimana pemaparan dari 4 lembaga survei ini? Kang Asep terlebih dahulu silakan. Yang menarik adalah ketika penegakan hukum ini kaitannya dengan caleg dan partai. Ya, ketika orang tuh memberikan kepercayaan kepada partai, partai untuk mengajukan capresnya. Tapi pertanyaan publik akan menanyakan, kok partai-partai ini yang datanya korupnya paling banyak, entah warna apapun, tapi calegnya kok dimunculkan gitu. Dan dipilih gitu suara tertinggi. Apakah ada kaitannya partai politik ini dengan figur tersebut gitu. Jangan-jangan ketika figur ini dimunculkan, partai-partai yang data partai korupsinya banyak itu punya kepentingan kelak ketika capres terpilih, mereka menitipkan korupsi-korupsinya. Oke, ngeri itu Kang Asep. Oke, ada sejumlah nama tadi, ada sejumlah nama. Bagaimana? Nah gini, mungkin saya mohon bapak-bapak ini di lembaga survei bisa apakah ada kaitannya ketika misalkan gini, Pak Jokowi dari PDIP, kita tahu PDIP jumlahnya koruptornya berapa, ya ARB lebih-lebih pengalaman 32 tahun gitu kan. Ya. Oke. Tapi kok ini apakah kami rakyat ini yang salah kok mereka muncul kembali gitu. Tapi di lain pihak juga kita berbangga gitu, ada partai kecil tapi bisa muncul misalkan Gerindra dengan Prabowo-nya gitu kan. Tapi kita pesimis, jangan-jangan Gerindra tidak sampai 20% gitu kan. Nah kalau hanya 20% ada pertarungan antara Golkar dan PDIP. Nah tapi dua-dua ini partai ini kita kenal kan data koruptornya cukup banyak, tertinggi gitu kan. Bagaimana dengan tokoh kalau PDIP membahas mengenai Jokowi dan kemudian Golkar, Abu Rizal Bakri? Ya. Mampukah kemudian membuat terobosan atau meyakinkan masyarakat? Ya gini, masalahnya kita kepercayaan. Karena harus dimunculkan oleh partai politik kan. Partai politik 20%. Saya pikir 2 partai ini akan memenuhi persyaratan 20%. Kalau data-data selama ini kan mereka tertinggi terus kan. Dan mungkin juga koalisi. Kalau partai-partai lain udah tidak perhitungkan kan. Tipis lah untuk naik tuh kan. Apalagi partai-partai yang terkena kasusnya ketua umumnya terlibat jualan sapi misalkan kan. Nah yang ingin saya dari lembaga survei ini, kaitannya figur yang dimunculkan oleh partai politik
saya khawatir ada muatan korupsi yang kelak akan dibawa. Saya khawatir capres-capres ini terbelenggu oleh kekuatan mereka-mereka yang para koruptor gitu. Mungkin lembaga survei bisa menjelaskan kepada kita di mana kaitannya itu. Oke. Adakah kemudian figur capres mungkin dari nama yang tadi disebutkan atau mungkin Anda punya referensi tersendiri yang memang programnya kepemberantasan korupsi dan penegakan hukum itu sangat jelas. Karena selama ini kan kita lihat kebanyakan program dari capres ini adalah ke ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kalau kita penegakan hukum, kita bicara pemberantasan hukum, ada dua hal. Pencegahan dan penindakan. Saya pikir capres-capres yang dimunculkan baik Pak Jokowi, baik Pak Prabowo, baik ARB belum pernah memberantas korupsi, kan? Nah, pencegahan apakah selama mereka di dalam lingkungan kekuasaan sebagai menteri, sebagai gubernur, sebagai wali kota sudah menunjukkan data-data bahwa mereka bersih dari lingkungan KKN gitu, korupsi lah gitu yang paling gampang. Nah, itu kan belum nampak dari mereka gitu. Jadi Anda lihat belum ada karena nih. mereka di lingkungan eksekutif, bukan kecuali kalau ada dari penegak hukum. Apakah mereka sama jadi jaksa, jadi polisi, jadi hakim, mereka ikut memberantas korupsi. Tapi kan mereka ada di lingkungan eksekutif. Nah, itu yang memang agak susah dijawabnya. Gitu. Agak susah dijawab. Baik, Mbak Lia, Anda mungkin punya pendapat tersendiri, silahkan. Kalau dari TI sendiri, kita sendiri punya satu riset Global Corruption Barometer yang mengatakan bahwa sebetulnya masyarakat menilai kinerja pemerintah 5 tahun terakhir ini sebetulnya menyumbang besar pada tingkat korupsi yang semakin tinggi. Jadi ketika kita tanya sebenarnya korupsi semakin berkurang atau bertambah, semakin bertambah. Tetapi ini yang sebetulnya bikin kita miris karena kok maksudnya masyarakat punya penilaian terhadap capres-capres tertentu yang tadi seperti dikatakan oleh Pak Asep gitu ya. Mereka sendiri belum teruji apakah betul-betul bisa memberantas korupsi atau tidak. Lalu sekarang kita punya produk-produk misalnya seperti Stranas PPK, percepatan pemberantasan korupsi gitu ya, strategi nasional. Lalu yang kedua kita juga sedang ada di tengah wacana RUU KUHP misalnya yang punya katakanlah dampak negatif ke kinerja KPK begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa capres yang tadi sudah disebutkan oleh narasumber di depan itu mereka bisa komit, bisa konsisten dengan upaya pemberantasan korupsi lewat produk-produk yang sudah ada di pemerintahan sebelumnya gitu. Apakah ini akan diteruskan, apakah ini akan diperbaiki atau seperti apa? Itu Jika yang perlu dilihat kita dari track record para nama-nama yang disebutkan, bagaimana menurut Anda? Karena memang belum teruji secara nasional ya, di skala nasional belum teruji. Misalnya Pak Jokowi misalnya gitu ya. Baru 1 tahun, mau 2 tahun ini gitu kan sebagai gubernur gitu. Tetapi kita belum pernah, ya meskipun misalnya beliau melaporkan kalau dapat hadiah ini itu ke KPK. Tapi apakah itu cukup untuk misalnya menguji mereka di misalnya bagaimana upaya atau pemberantasan korupsi di pengadaan barang dan jasa, anggaran, bansos dan sebagainya. Itu yang perlu kita lihat dan cermati. Oke. Adakah di lembaga survei yang menanyakan mengenai pemberantasan korupsi? Ya, Silakan Mas Heri. Tadi ada yang disampaikan oleh Pak Asep, ada satu hal yang pernah kami lakukan survei juga ya mengenai potret masyarakat terhadap partai politik. 52,3% masyarakat itu tidak percaya partai politik. Dan mengapa tidak percaya partai politik? Pertama, karena elit mereka itu terseret kasus korupsi. Nah, kemudian kami lanjutkan pertanyaan berikutnya kepada para responden. Mereka bisa percaya pada partai politik itu kalau apa? 42,7% menyebutkan mereka percaya terhadap partai politik kalau ada komitmen untuk tidak melakukan korupsi. Artinya apa? Persoalan korupsi itu memang menjadi penilaian utama, indikator utama bahwa masyarakat melihat elit-elit khususnya partai politik termasuk juga capres di dalamnya. Cuma ada satu hal menurut saya yang perlu kita kaji bersama bahwa untuk mengajukan capres itu ya harus dari partai politik. Seburuk apapun partai politik. Undang-undang sudah mengatur itu. Iya, sudah mengatur seperti itu. Maka baik Jokowi, Prabowo dan lain sebagainya calon-calon yang tadi kita sebutkan itu harus melalui mekanisme partai politik. Oke, ada kemudian yang ingin menambahkan? Ya, Mas saya Anto? tadi terkonfirmasi saya pikir dengan opini publik yang disampaikan oleh Pak Asep. Pada pertanyaan kita ajukan, bidang permasalahan apa yang perlu diatasi capres? Memang 46,8% mengatakan mengatasi masalah ekonomi dan kesejahteraan, tapi 36% adalah menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Jadi memang tinggi satu sisi. Ada pertanyaan tentang partai, faktor kegagalan partai tertinggi, hampir 50% mengatakan karena faktor korupsi yang membuat partai gagal atau mengalami degradasi. Tetapi di saat yang sama, ketika kita tanyakan, seperti Pak Asep katakan tadi, top of mind misalnya soal elektabilitas, muncul nama-nama yang juga Pak Asep katakan tadi. Jadi menurut saya begini, juga harus dipisahkan, ini perilaku pemilih Indonesia yang juga harus kita lihat bahwa
politik elektoral kita secara langsung ini itu kan persepsi publik. Yang diukur opini publik itu adalah persepsi. Yang orang datang-datang ke bilik suara itu adalah memilih persepsi bahwa kita harus mencerdaskan bagian dari edukasi politik, saya setuju. Ya. Tapi kita juga sedang mengukur persepsi publik dan salah satu persepsi publik itu Mengatakan? dipengaruhi oleh opini. Dan opini biasanya salah satunya sumbernya ada pemberitaan di media. Saya kasih contoh. PDIP misalnya, betul ada, saya melakukan sepanjang tahun 2013, tone pemberitaan Ya. di media terhadap PDIP ada soal korupsi. Tetapi jauh itu tertutupi oleh tone pemberitaan positif tentang Jokowi. Sementara ada partai lain itu isu korupsinya yang tinggi. Sementara tidak ada magnet figur lain misalnya tentang pemberitaan positif. Jadi menurut saya juga opini publik dipengaruhi oleh opini dan persepsi tadi. Dan mendapatkan informasi dari segala macam sumber informasi dan salah satunya media. Oke, baik. Yunarto, silakan. Ya, menyambung saja, saya pikir tadi Kang Asep menarik ya. Pertanyaannya adalah ketika dalam survei-survei sudah disebutkan, terutama dalam dua variabel, perilaku korup, itu partai dianggap salah satu sebagai institusi negara paling korup, termasuk parlemen sebagai rumah tempat tinggal parpol begitu ya. Yang kedua juga ketika ditanyakan institusi negara yang paling dipercaya, parpol dan parlemen juga sering menempati peringkat buncit. Pertanyaannya adalah kemudian kenapa parpol yang kemudian diberikan jatah cuma-cuma untuk mencalonkan presiden. Ini kan seperti tidak linier antara apa yang ada secara bottom up dengan apa yang kemudian harus dilakukan secara top down. Ini ada dua masalah Kang Asep. Satu, tidak dijalankan Undang-Undang 42 tahun 2008 misalnya pasal 10 yang menyatakan bahwa mekanisme penentuan capres itu harus demokratis. Dan kita tahu partai semuanya fans club. Bagaimana kemudian partai-partai bisa didefinisikan dari pendirinya, dari kepemilikan 100% sahamnya, dari siapa yang menjadi ketua umumnya, dari siapa yang menjadi ketua dewan pembinanya. Sehingga apapun yang terjadi dalam dialektika partai, kita sudah tahu partai A capresnya pasti si A, Pasti si A. partai B capresnya pasti si B. Kebanyakan ketua umumnya lah. Nah, itu ketua umum, ketua dewan pembina Ketua atau dewan pemilik pembina. partai. Nah, Iya. yang pertama kita bisa uji pada akhirnya, apakah misalnya dengan survei-survei ini kan kemudian kita bisa lihat suara publik apakah didengar dalam pengambilan keputusan capres. Itu yang pertama. Yang kedua kita juga tahu bagaimana aturan 20-25% itu kan seperti menghambat suara publik dan seperti kemudian meletakkan semua suara publik itu hanya pada keputusan elit-elit semata. Dan kita kemudian hanya bisa berharap terus terang di 2019 ketika undang-undang menyatakan pemilu serentak itu bisa dilakukan, disitulah kemudian sudah teranulir yang selama ini kita sebut dengan oligarki partai. Oke, baik. Nanti saya minta tanggapan dan berikutnya juga kita akan membahas mengenai permasalahan perekonomian. Tetaplah bersama kami di Forum Indonesia Spesial. Ya, pemirsa, sebelum kita membahas tantangan perekonomian, Kang Asep, tadi kita sudah dengarkan penjelasan Anda, ingin menambahkan? Bener gitu kan. Karena gini, kita khawatirkan apa? Ketika personal yang dipilih berbeda dengan partai, bisa aja nanti personalnya tinggi, partainya rendah gitu kan. Padahal partai ini yang mengajukan personal ini kan, berarti ada yang tidak benar sistem di kita ini gitu kan. Satu itu. Kedua, ya karena mungkin aja kan, karena mungkin nanti diajukan misalkan dari partai ya dari A karena mau tertinggi gitu, padahal kepercayaan tidak ada capresnya. Karena orang sebenarnya bukan lihat partainya, lihat figurnya. Siapapun figurnya kita pilih, partainya peduli amat gitu kan. Nah kita khawatir, ini kan salah. Salahnya apa? Karena figurnya diajukan oleh partai gitu kan. Nah yang khawatir kan nanti dampaknya. Dampaknya apa? Ketika orang ini memilih figurnya tapi dari partai A, tapi partai A ini punya titipan-titipan dan penuh dengan koruptor-koruptor, saya khawatir mereka terbelenggu oleh para koruptor. Jadi menurut Anda belum ada yang bisa menjawab tantangan itu? Apa? Adakah kemudian tokoh yang bisa menjawab dari partai manapun, siapapun yang menjawab? Ya sebenarnya harus, saya kira mungkin rekan-rekan dari survei ini harus mencari alternatif apa yang sesuai antara garis lurus antara Tapi partai ini kan dan yang figur disurvei adalah gitu. suara masyarakat, Kang Asep. Ya ini saya bilang mungkin ini masyarakatnya kami yang salah atau entah atau sistem yang salah gitu kan. Kan keharusan ketika orang mempercayakan kepada partai yang mengajukan, luruskan perbandingannya kan. Ini kan pasti aneh. Jelas partainya banyak koruptor tapi punya figur yang bagus. Padahal figur ini akan ketergantungan dengan partai politik gitu kan. Oke, baik. Ya, sekarang kita beralih dulu ke permasalahan perekonomian. Ada Ibu Henry Saparini dan juga Mas Iqbal dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Mas Iqbal, Anda mau terlebih dahulu? Coba Anda, bagaimana tanggapan Anda dengan hasil survei yang dipaparkan? Ada sejumlah angka dan nama. Bagaimana tanggapan Anda? Adakah kemudian yang pro ke rekan-rekan buruh? Ya, makasih Mbak Afi. Iya.
Yang pertama, apa yang disampaikan oleh para panelis melalui lembaga surveinya itu adalah sebuah alat kita untuk mengukur peramalan dengan beberapa variabel-variabel. Dan itu bukan kemutlakan. Kita ingin melihat dulu dari nama-nama yang muncul itu siapa di belakangnya. Itu menjadi penting. Karena independensi sebagai kepala negara itu adalah ukuran sejauh mana dia tidak bisa tertekan oleh asing. Karena perusahaan-perusahaan multinasional masuk. Pertambangan, Amerika sangat berkepentingan dengan pertambangan Freeport, Newmont. Kemudian juga Korea sangat berkepentingan menambah investasi, Jepang. Nah, bagi buruh kita mau lihat siapa. Catatan kritis kami terhadap Pak Jokowi misalnya, begitu sebelum diumumkan 1 hari sebelumnya, 60 pengusaha berkumpul. Kemudian di Marunda diumumkanlah, bismillah saya bersedia. Kenapa 60 pengusaha dipanggil? Satu. Yang kedua, saya membaca beberapa waktu ini di beberapa media TV, di apa itu, running text. Jokowi sekarang rajin ke pengusaha. Terus ke buruh kemana? Itu pertanyaan yang sangat kritis bagi kami. Nah, itu juga kemudian, itu catatan kritis. Itu juga kemudian dibuktikan Jokowi, tanda petik kami memang akhirnya memberi cap. Dia adalah bapak upah murah. Ketika Jokowi setelah 1 tahun, seharusnya dia udah punya kemampuan menganalisa secara ekonomi makro dan mikronya. Ya betul investasi perlu dipertahankan di DKI. Tapi kesejahteraan kaum buruh secara bersamaan juga harus ditingkatkan. Faktanya Jokowi memberikan kebijakan upah murah. Kenaikan 10,97%, implikasinya seluruh Indonesia sekarang kembali kepada rezim upah murah. Saya dikritisi. Oh, waktu pertama kali Pak Jokowi menjabat, dia menaikkan upah 42% di DKI. Jangan lupa, itu prosesnya Foke. Jokowi hanya memutuskan di titik akhir. Dan kebetulan baru terpilih, pencitraan perlu dibangun. Jadi kebijakannya tercermin setelah 1 tahun. Bagi buruh, catatan kritis, upah murah adalah sangat bertentangan dengan sikap buruh yang ingin memperjuangkan kesejahteraan. Selain kemudian Jokowi, kita juga punya nama-nama yang lain. Adakah catatan untuk tokoh yang lain? Ya, misal Prabowo. Prabowo selalu disorot tentang persoalan HAM. Berarti Prabowo harus membuktikan bahwa persoalan HAM untuk ketika nanti dia menjadi presiden, itu apakah akan terulang kembali. Harus dia buktikan, tidak perlu kita mendebat. Nah, di buruh memang, saya sempat dikritik. Saya bilang faktanya memang persoalan itu HAM itu di tingkat buruh tidak terlalu memang menarik. Bukan berarti tidak penting, penting. Tapi isu tentang upah, karena bagi kami kalau upah naik, daya beli itu naik. Kalau dia daya beli naik, bagi kami konsumsi domestik naik. Kalau konsumsi domestik naik, berarti lapangan kerja terbangun, industri nasional terbangun, ekonomi tumbuh. Kita naik. Kalau ekonomi hanya bertumbuh pertumbuhan dari investasi, berarti dia pro modal. Kalau dia pro modal, bisa dipastikan buruh tidak akan memilih capres yang berorientasi pro modal. Baik, Ibu Henry, dari track record sejumlah nama yang tadi disampaikan oleh lembaga survei, adakah yang kemudian berpotensi, berpeluang besar bisa membawa perekonomian kita menjadi lebih baik? Ya, jadi mungkin kalau kita melihat dari capres yang muncul, ya, yang muncul kan tadi disampaikan oleh teman-teman itu yang tertinggi ada 2. Yang pertama adalah Jokowi, yang kedua adalah Pak Prabowo. Nah, saya mengikuti apa yang tadi disampaikan Mas Yunarto tadi, bahwa ini kan karena antitesa. Ya, jangan lupa mungkin kalau tadi Pak Asep lihat dari sisi korupsi, ya, mungkin berbeda dengan ekonomi. Karena PDIP 10 tahun dia beroposisi. Ya, pada saat kemudian harus berbuat berbeda, maka pilihan adalah pada yang berbeda dengan yang kepuasannya itu terus menurun, kan begitu. Nah, sehingga itu berbeda dengan dari sisi korupsi. Jadi diuntungkan tadi dari 10 tahun konsisten untuk oposisi. Nah, masyarakat tuh ingat bagaimana kemudian PDIP menolak kenaikan harga BBM dan sebagainya. Jadi itu diuntungkan, itu yang satu. Kemudian dari sisi Pak Prabowo, dia juga diuntungkan, Mbak. Ya, diuntungkan karena pemilu yang lalu dia sudah melakukan kampanye juga cukup besar dengan beberapa jargon-jargon yang juga berbeda dengan pemerintah yang sekarang. Nah, jadi saya rasa kenapa kemudian muncul 2 nama tadi, itu karena diuntungkan dari perbedaannya dengan kondisi sekarang. Nah, sekarang yang kedua,
Yang kedua adalah menyangkut apa yang disampaikan oleh Mas Iqbal tadi. Sebenarnya dari keduanya tadi kita belum pernah mendapatkan gambaran secara detail, ya, secara detail ya. Mungkin dari sisi Pak Prabowo dia bicara makro, apa yang akan dilakukan kebijakan makronya, bagaimana investasinya, bagaimana mengembangkan sektor ini, sektor itu. Tetapi Pak Jokowi ya dia diuntungkan dari bukti yang dia sudah pernah lakukan. Kalau Pak Prabowo belum pernah menjadi eksekutif, tapi Jokowi diuntungkan karena dia pernah membuktikan. Tetapi ini di sisi mikro. Tapi kan bukan skala nasional.